Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Rusantono selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan analisis struktur, modal, dan kebijakan dividen dalam manajemen keuangan. Nah, yang pertama yaitu tentang konsep dasar struktur modal. Nah, apa sih struktur modal itu? Nah, menurut Weston dan Copeland dalam Komarudin dan kawan-kawan 2024, struktur modal adalah komposisi pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri dari utang jangka panjang atau saham preferen atau modal pemegang saham. Nah, inti dari definisi tersebut itu bahwa struktur modal itu berkaitan erat dengan bauran pendanaan jangka panjang yang dipilih perusahaan. Jadi khususnya antara utang dan ekuitas, seperti itu. Jadi pendanaan awal atau modal awal itu pendanaannya itu dari jangka panjang bisa melalui khususnya antara utang dan ekuitas. Nah, yang selanjutnya yaitu komponen dan pentingnya struktural modal. Komponen utama struktural modal suatu perusahaan itu pada dasarnya tersusun dari utang dan ekuitas. Nah, utang dapat diklasifikasikan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Meskipun fokus utama seringkali diberikan pada utang jangka panjang, nah, ekuitas atau modal sendiri itu mencerminkan bahwasanya klaim residual pemilik atas perusahaan itu adalah telah dikurangi seluruh kewajiban dan dapat terdiri dari modal di sektor, bisa dari laba yang ditahan serta saham, seperti itu. Nah, manajemen struktur modal itu merupakan aspek krusial karena apa? Pilihan komposisi pendanaan memiliki implikasi luas. Nah, struktur modal yang optimal itu berpotensi memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, hal ini adalah salah satunya yang melalui dampaknya terhadap biaya modal rata-rata, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu teori-teori struktur modal. Ada teori yang pertama yaitu teori pendekatan tradisional. Nah, teori pendekatan tradisional itu mengakui adanya pengaruh signifikan dari bauran pendanaan tersebut terhadap nilai perusahaan. Jadi teori ini mengasumsikan bahwa struktur modal yang optimal dapat dicapai melalui penggunaan financial leverage hingga tingkat waktu tertentu. Nah, yang kedua yaitu teori Modigliani-Miller atau teori MM biasanya. Itu teori MM itu ada dua, ada teori MM tanpa pajak itu pada tahun 1958 dan teori MM dengan pajak pada tahun 1963. Nah, teori MM yang tanpa pajak itu promosi awalnya itu dengan asumsi pasar modal sempurna itu berpendapat bahwa struktur modal itu tidak relevan atau tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaannya. Maka dari itu di situ tidak ada pajak atau tanpa pajak. Sedangkan yang dengan pajak itu pada tahun 1963 itu merevisi teori mereka dengan memasukkan faktor pajak penghasilan perusahaan. Jadi dalam dunia dengan pajak pembayaran bunga atau utang bersifat dapat mengurangi pajak sehingga menciptakan penghematan pajak yang meningkatkan nilai perusahaan. Jadi semakin besar porsi utang, semakin besar juga penghematan pajak, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu teori trade-off. Teori trade-off ini muncul sebagai pengembang dari teori MM. Nah, teori ini itu mengasumsikan bahwa perusahaan yang menyeimbangkan manfaat penggunaan utang dengan biaya-biaya yang timbul akibat penggunaan utang tersebut itu biaya kesulitan atau keuangan finansialnya dan biaya keagenaan. Nah, itu juga menyatakan bahwa perusahaan menyeimbangkan manfaat pendapat pendanaan utang dengan biaya kebangkrutan. Nah, jadi struktur
modal optimal menurut teori trade-off ini tercapai pada tingkat utang di mana manfaat marginal dari tambahan penghematan pajak sama dengan biaya marginal dari tambahan kesulitan keuangan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu teori pecking order. Teori pecking order yang dikembangkan lebih lanjut oleh Myers dalam Hidayat 2024 itu menawarkan perspektif bahwa perusahaan itu memiliki urutan preferensi dalam memilih sumber pendanaan. Jadi urutannya itu dari dana internal. Jadi dana internal terlebih dahulu, kemudian utang, dan yang terakhir itu penerbitan ekuitas baru. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu teori sinyal. Teori sinyal itu menyatakan bahwa keputusan pendanaan yang diambil perusahaan dapat berfungsi sebagai sinyal kepada investor mengenai prospek masa depan perusahaan. Nah, itu didasarkan pada asumsi asimetri informasi. Nah, peningkatan penggunaan utang dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif bahwa manajemen itu yakin perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang cukup di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini merujuk pada keputusan manajemen mengenai apakah sebagian atau seluruh laba bersih setelah pajak akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan sebagai laba ditahan untuk diinvestasikan kembali. Berikut adalah jenis dan pengukuran kebijakan dividen. Bentuk dividen yang paling umum adalah dividen tunai. Selain itu, terdapat dividen saham, pemecahan saham atau stock split, dan pembelian kembali saham atau yang disebut sebagai share repurchase. Berikut adalah teori-teori kebijakan dividen. Yang pertama adalah teori irrelevansi dividen atau dividen irrelevance theory. Teori ini dipelopori oleh Modigliani dan Milter pada tahun 1961 dalam bukunya Darmawan pada tahun 2018. Teori ini berpendapat bahwa dalam pasar modal yang sempurna, kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Ini menurut Aprianti pada tahun 2022 juga merujuk pada teori MM yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berdampak pada harga saham atau biaya modal. Yang kedua adalah teori bird in the hand yang dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Litton dalam Dermawan pada tahun 2018. Teori ini berargumen bahwa investor lebih menyukai kepastian dividen saat ini daripada potensi capital gains di masa depan yang lebih tidak pasti. Yang ketiga adalah teori perbedaan pajak atau yang disebut dengan tax differential theory, yang menjelaskan bahwa teori ini diasosiasikan dengan Lichtenberg dan Ramaswamy dalam Dermawan pada tahun 2018. Teori ini menyoroti dampak perbedaan perlakuan pajak antara pendapatan dividen dan capital gains. Jika tarif pajak capital gains lebih rendah, investor akan lebih memilih perusahaan yang membayar dividen rendah. Selanjutnya adalah hipotesis sinyal atau signaling hipotesis. Teori ini menyatakan bahwa perubahan kebijakan dividen digunakan. Teori dividen ini menyatakan bahwa perusahaan kebijakan dividen dapat memberikan sinyal informasi penting kepada investor mengenai prospek masa depan perusahaan menurut Dermawan pada tahun 2018. Kemudian menurut Ulfa pada tahun 2023 menyatakan bahwa kebijakan dividen digunakan sebagai sinyal kepada investor mengenai kesehatan dan prospek perusahaan. Teori yang terakhir adalah efek klien atau client effect. Teori ini berpendapat bahwa kelompok investor yang berbeda memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan menurut Dermawan pada tahun 2018. Misalnya, pensiunan mungkin lebih menyukai DPR tinggi, sementara investor muda mungkin lebih memilih DPR rendah untuk pertumbuhan. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan dividen. Menurut Ardiani dan kawan-kawan tahun 2021, beberapa faktor praktis yang memengaruhi kebijakan dividen itu ada profitabilitas, likuiditas, leverage, peluang pertumbuhan perusahaan, dan juga kepemilikan institusional. Nah,
Yang profitabilitas, ini umumnya perusahaan dengan profitabilitas tinggi itu memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membayarkan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah likuiditas. Posisi kas dan juga aset lancar perusahaan itu likuiditas ya. Tapi menurut penelitian Ardiani itu menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada sampel mereka. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya leverage atau struktur utang. Jadi tingkat utang perusahaan dapat memengaruhi kebijakan dividen. Perusahaan dengan rasio utang tinggi mungkin memiliki keterbatasan untuk pembagian dividen. Jadi itu. Yang selanjutnya adalah peluang pertumbuhan perusahaan. Perusahaan dalam fase pertumbuhan pesat cenderung menahan laba untuk investasi sehingga pertumbuhan perusahaan dapat berpengaruh negatif terhadap dividen yang dibagikan. Yang terakhir adalah kepemilikan institusionalnya. Jadi tingkat kepemilikan saham oleh institusi itu. Namun hasil dari penelitian Ardiani itu tidak menunjukkan pengaruh signifikan pada sampelnya terkait kepemilikan institusional tersebut. Selanjutnya adalah hubungan struktur modal dan kebijakan dividen. Yang pertama adalah keterkaitan keputusan pendanaan dan pembagian laba. Nah, jadi hubungan paling fundamental itu terletak pada konsep laba ditahan. Jadi teman-teman semuanya, laba ditahan itu komponen ekuitas dalam struktur modal adalah bagian laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen. Ini menurut Wahyudi. Pembayaran dividen mengurangi laba ditahan, yang berarti mengurangi ketersediaan dana internal. Hal ini itu dapat meningkatkan ketergantungan pada pendanaan eksternal dan mengubah struktur modal. Nah, Sari dan kawan-kawan tahun 2022 itu menyatakan bahwa struktur modal itu diharapkan dapat memenuhi harapan investor terkait dividen tanpa menghambat potensi pertumbuhan perusahaan. Yang selanjutnya adalah implikasi struktur modal terhadap fleksibilitas kebijakan dividen. Pilihan struktur modal perusahaan itu dapat secara langsung mengaruhi fleksibilitasnya dalam menetapkan kebijakan dividen. Perusahaan dengan tingkat utang tinggi seringkali menghadapi batasan seperti perjanjian utang, atau debt covenants yang dapat mengurangi keleluasaan membayar dividen. Nah, beban bunga yang tinggi itu juga mengurangi laba bersih yang tersedia. Sebaliknya, perusahaan dengan utang rendah umumnya memiliki fleksibilitas finansial yang lebih besar, termasuk dalam mempertahankan kebijakan dividen yang stabil. Yang selanjutnya adalah dampak bersama terhadap nilai perusahaan. Jadi, temuan empiris mengenai bagaimana kombinasi struktur modal dan kebijakan dividen itu memengaruhi nilai perusahaan seringkali beragam. Menurut Kohar tahun 2017 itu menemukan struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara kebijakan dividen tidak signifikan. Namun sebaliknya, menurut Olfah dan kawan-kawan tahun 2023 menemukan struktur modal berpengaruh negatif, sedangkan kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya adalah menurut Wianggoro menemukan bahwa secara parsial struktur modal dan kebijakan dividen itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dan secara simultan keduanya juga berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, menurut Aprianti tahun 2022 menemukan kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, namun struktur modal tidak berpengaruh. Nah, keragaman dari hasil-hasil ini menunjukkan kompleksitas hubungan dan pentingnya faktor kontekstual dalam analisis. Mungkin itu dari kami. Sekian, terima kasih. Kami akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.